Malam ini Sadrina sudah selesai memasak semua masakan kesukaan Andra. Kemudian dia menyajikan semuanya di atas meja makan. Sadrina telah memasak dengan sepenuh hati, dia yakin kali ini masakannya enak dan tidak akan mengecewakan. Sebenarnya setelah bertemu dengan Steve, sedari tadi Sadrina nampak murung. Tapi walaupun begitu, dia tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, memasak untuk sang suami. Lebih tepatnya sebagai pembantu sekaligus sebagai seorang istri, karena sampai kini Andra masih menggaji pekerjaannya sebagai pembantu di mansion. Sesuai dengan perjanjian mereka dari awal. Sudah pukul 10 malam, tapi sampai kini Andra belum pulang. Bahkan Andra belum menghubunginya sama sekali. Sadrina pun menghela nafas berkali-kali, entah mengapa dia sulit sekali untuk menahan rasa sakit yang dia rasakan saat ini. Sampai matanya nampak berkaca-kaca. Awalnya Sadrina tidak paham, entah mengapa hatinya sangat merasa ngilu mendengar perkataan Steve yang mengatakan bahwa Andra saat ini sedang menemui mantan kekasihnya. Akhirnya sekarang Sadrina mengetahui arti dari tato yang ada di dadanya Andra, rupanya tato yang berbentuk huruf T estetik itu adalah inisial dari nama mantan kekasihnya Andra. Sebesar itukah cinta Andra kepada Thea? Tapi mengapa Sadrina harus merasakan hatinya sangat terasa sakit sekali? Benar-benar sakit. Apakah mungkin saat ini Sadrina sedang cemburu? Apakah mungkin itu artinya tanpa Sadrina sadari bahwa sebenarnya dia sudah jatuh cinta kepada Andra? Jika Sadrina bisa memilih, dia tidak ingin jatuh cinta kepada musuh bebuyutannya itu. Tapi mau bagaimana lagi, masalah hati dan perasaan tidak bisa ditentukan oleh keinginannya sendiri, perasaan cinta itu tiba-tiba tumbuh dengan sendirinya, tanpa dia sadari. Tapi walaupun begitu, apakah Sadrina berhak marah kepada Andra? Apakah Sadrina berhak menuntut kesetiaan Andra? Padahal Sadrina tahu sendiri bahwa pernikahan mereka hanya sementara, Andra tidak mungkin mencintainya. Andra hanya menganggap Sadrina sebagai partner ranjang saja. Bahkan di perjanjian pernikahan mereka, tidak ada larangan untuk dekat dengan pria atau wanita lain. Andra tidak salah. Dia memang dari awal tidak pernah menganggap aku sebagai istrinya. Aku yang salah dan aku yang bodoh, mengapa bisa aku jatuh cinta kepadanya? Tanpa sadar Sadrina meneteskan air mata. Sadrina hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa mengendalikan perasaannya, padahal dia sudah tahu dari awal bahwa suatu saat nanti mereka akan berpisah dan pernikahan mereka hanya sandiwara. Tapi rupanya Sadrina malah jatuh hati kepada musuh bebuyutannya itu. Walaupun Sadrina tahu bahwa Andra adalah seorang pria impoten, untuk sementara ini hanya dia satu-satunya yang bisa bercinta dengan Andra. Tapi dia tidak yakin, apakah Andra bisa berhasrat atau tidak kepada mantan kekasihnya itu. Atau mungkin setelah Andra beberapa kali bercinta dengan Sadrina, pada akhirnya impotennya Andra telah sembuh. Der. Ponselnya Sadrina bergetar di atas meja makan. Sadrina segera meraih ponselnya, dia pikir Andra yang menghubunginya, ternyata bukan. Rupanya dia mendapatkan pesan dari Renata. Sadrina, maaf aku baru membalas pesan dari kamu. Jadi kamu mau meminjam uang 1 miliar. Aku bisa saja memberikannya hari ini juga kepadamu. Tapi kalau boleh aku tahu, untuk apa? Renata bertanya seperti itu karena dia tahu bahwa suaminya Sadrina adalah pria yang kaya raya. Tapi mengapa Sadrina ingin meminjam uang padanya? Renata sama sekali tidak merasa keberatan, justru dia senang bisa membantu Sadrina. Hanya saja dia takut kalau Sadrina dengan Andra sedang memiliki masalah. Rupanya Andra telat pulang karena dia memutuskan untuk menghapus tato di dadanya hari ini.
Padahal dia sudah menyuruh seorang dokter ahli untuk menjadwalkannya hari esok. Tapi setelah dia bertemu dengan Thea, Andra memutuskan lebih baik dia segera menghapusnya sekarang. Dia tidak ingin Sadrina melihat tato itu lagi. Seharusnya aku menghapusnya dari dulu. Sesal Andra. Sungguh dia sangat menyesalinya. Mungkin karena dia tidak pernah berpikir akan jatuh cinta lagi kepada seseorang wanita, sehingga dia tidak mempedulikan tato tersebut. Tapi entah mengapa dia merasa sangat berdosa kepada Sadrina, dia takut Sadrina salah paham kepadanya, mengira bahwa dia masih mencintai Thea. Andra memang belum tahu apakah Sadrina memiliki perasaan kepadanya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Andra merasa bahwa dia sudah jatuh cinta kepada musuh bebuyutannya itu. Buktinya ketika dia bertemu dengan Thea, dia tidak merasakan getaran apapun di hatinya. Flashback on. Karena itulah aku pergi. Aku ingin memantaskan diri aku untuk bisa menjadi pendamping hidup kamu. Aku selama ini berjuang untuk bisa menjadi wanita yang sukses, agar aku bisa diterima di keluarga kamu, sampai aku harus mengorbankan perasaan aku. Dan sekarang sudah saatnya aku kembali, aku ingin kita kembali seperti dulu. Apakah kamu tahu bagaimana tersiksanya aku selama ini? Selama ini aku menangis merindukan Andra. Ucap Thea sambil menangis terisak-isak, dia sangat berharap Andra akan kembali lagi kepadanya. Saat itu Andra dan Thea masih berada di ruangan VVIP di restoran miliknya Thea. Andra hanya terdiam, dia sama sekali tidak merasakan getaran apapun di hatinya ketika mendengarkan penjelasan dari Thea. Akhirnya sekarang dia sangat menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki perasaan lagi kepada mantan kekasihnya itu. Der. Ponselnya Andra bergetar. Dia mendapatkan pesan dari Detektif Al. Aku sudah memeriksa kepergian Thea, dia pergi ke Jerman di hari yang sama dengan kematian manajer Liam. Manajer Liam meninggal karena serangan jantung, padahal sebelumnya dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Saat itu manajer Liam memang sedang dirawat di rumah sakit karena menderita MA kronis. Andra nampak tertegun, manajer Liam adalah orang yang sudah lama menjabat sebagai manajer di perusahaan Struik. Setelah manajer Liam meninggal, Steve yang menggantikan posisinya. Tapi yang membuat Andra terkejut adalah riwayat kematian manajer Liam sama dengan mendiang ibunya. Apakah mungkin kecurigaannya benar bahwa dulu ibunya meninggal dengan cara yang tidak wajar? Kemudian Andra menjadi teringat dengan kematian seorang rentenir bernama Herman. Dia adalah rentenir yang menjual Sadrina ke seorang mucikari beberapa minggu yang lalu. Andra mendapatkan kabar berita di televisi bahwa rentenir tersebut meninggal karena kecelakaan tunggal. Apakah mungkin ada sangkut pautnya dengan Steve juga? Kecurigaan Andra memang benar. Kematian ibunya ada sangkut pautnya dengan kematian manajer Liam. Dulu Steve membunuh Bu Naura karena dia ingin ibunya segera menikah dengan Tuan Miller, agar Steve bisa masuk ke dalam keluarga Struik. Dan Steve membunuh manajer Liam, karena dia memang sudah menargetkan jabatan itu, dia harus menjadi manajer di perusahaan Struik, setelah itu barulah dia yang akan menjadi pemimpin perusahaan setelah menyingkirkan Andra. Steve adalah pria yang sangat ambisius. Dia akan melakukan banyak cara untuk bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan. Dan pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sama, yaitu oleh Leon. Leon adalah pembunuh bayaran yang sangat profesional. Bahkan CCTV di rumah sakit pada kejadian itu sudah dihapus. Hal tersebut membuat Andra sangat sulit untuk membuktikan kecurigaannya. Dan Steve juga yang menyuruh Leon untuk menyamarkan kematian seorang rentenir bernama Herman, agar terlihat seperti kecelakaan tunggal. Saat itu Steve sangat marah ketika wanita yang dia cintai telah dijual olehnya ke seorang mucikari.
Sadrina hampir saja dijadikan pelacur. Andra pun memandangi Thea dengan tatapan penuh rasa curiga. Apakah mungkin Thea mengetahui rahasia kejahatan Steve, sehingga Steve menyuruh Thea pergi dari hidupnya dan memberikannya sejumlah uang untuk tutup mulut, makanya sekarang Thea telah menjadi seorang pengusaha. Sebenarnya ada hubungan apa di antara kamu dengan Kak Steve? Tanya Andra dengan nada membentak. Thea tersentak kaget, mengapa Andra tiba-tiba saja membentaknya dan bertanya tentang hal tersebut. Maksud kamu apa? Kamu pergi di hari yang sama dengan kematian manajer Liam. Setelah itu, Steve yang menggantikan posisinya manajer Liam di perusahaan. Dan kamu kini kembali menjadi seorang pengusaha, bahkan 2 tahun yang lalu kamu bekerja sama dengan perusahaan lewat Steve. Apakah itu bisa dikatakan kebetulan? Thea nampak gemetaran, padahal dia sudah mengikuti skenarionya Steve, untuk berbohong kepada Andra tentang alasan dia pergi. Tapi rupanya Andra sudah mencurigainya. Aku tidak paham dengan apa yang kamu katakan. Andra memotong perkataan Thea, Steve adalah seorang pria yang sangat licik dan berbahaya. Jika seandainya kematian ibuku dan manajer Liam adalah ulah Steve, itu artinya kamu juga akan berada dalam bahaya, mungkin saja suatu saat nanti Steve akan menyakiti kamu. Lidah Thea terasa keluh, tak bisa berkata apapun lagi. Mungkin karena rencananya untuk memikat kembali hati Andra telah gagal total, yang ada kini Andra malah mencurigainya. Andra menghela nafas sebentar, kemudian dia sedikit merendahkan suaranya. Saat ini Thea adalah satu-satunya orang yang bisa membongkar kejahatan Steve. Maafkan aku sudah tidak memiliki perasaan apapun lagi. Jadi aku tidak bisa kembali padamu. Tapi seandainya kamu ingin berbicara jujur padaku tentang Steve, aku akan menjamin keamanan kamu, Thea. Thea sangat terluka mendengarnya, matanya nampak berkaca-kaca. Lalu bagaimana dengan istrimu? Apakah kamu mencintainya? Bukankah wanita itu yang selalu membuat aku cemburu? Dulu kamu sering menceritakan Sadrina kepadaku. Andra terdiam. Perkataan Thea membuat Andra sangat menyadari apakah mungkin sebenarnya dia dari dulu memiliki perasaan kepada Sadrina. Mungkin karena mereka sering bertengkar, membuat Andra selalu menyangkal perasaannya. Flashback off. Bagaimana pertemuan kamu dengan Andra? Apakah rencana kita sukses? Tanya Steve kepada Thea. Mereka berbicara berdua melalui sebuah panggilan telepon. Saat ini Thea sudah kembali ke apartemennya. Dari wajahnya terlihat sangat jelas bahwa wanita itu kelihatan murung sekali, mungkin karena dia sangat terluka ketika mendengar perkataan Andra yang mengatakan bahwa Andra sudah tidak memiliki perasaan lagi kepadanya. Mungkin dia masih butuh waktu untuk menerimaku kembali. Tapi aku akan berusaha untuk bisa membuat dia mencintaiku lagi. Walaupun sebenarnya Thea nampak ragu. Karena dari dulu dia merasa ketika dia sedang berpacaran dengan Andra, hati Andra seolah terbagi. Dulu Andra sering menceritakan tentang Sadrina sambil tertawa. Walaupun saat itu Andra bercerita bahwa dia sering bertengkar dengan Sadrina dan Sadrina adalah wanita yang paling menyebalkan untuknya. Tapi pria itu selalu tertawa ketika menceritakan tentang Sadrina. Seolah-olah Andra sangat terhibur dengan kelakuan musuh bebuyutannya itu. Padahal Thea tahu bahwa Andra jarang tertawa kala itu. Steve sangat kesal mendengarnya, rupanya rencana mereka gagal. Steve pikir malam ini Andra tidak akan kembali ke Jakarta, sangat berharap Andra bisa bermalam dengan Thea untuk melepaskan kerinduan mereka, kemudian Thea akan merekamnya dan memberikan rekaman video tersebut kepada Sadrina. Agar Sadrina dan Andra segera bercerai, dan reputasi Andra akan segera tercoreng. Sehingga Tuan Miller akan menjadi ragu untuk mempercayakan perusahaan kepada orang yang memiliki skandal negatif seperti Andra.
Bukankah aku sudah menyuruh kamu untuk memasukkan obat perangsang ke dalam minuman Andra? Tanya Steve kembali. Dia sudah merencanakan dengan matang bersama dengan Thea sebelumnya untuk menjebak Andra. Andra tidak makan dan tidak minum sedikit pun, jawab Thea. Steve mendengus kesal, padahal tadinya dia ingin menyingkirkan Andra dengan cara yang halus dengan membuat reputasi Andra rusak dan bercerai dengan Sabrina. Rupanya rencana pertamanya gagal. Itulah alasan Andra tidak membawa Sabrina ke kota es, karena dia sudah menaruh curiga terhadap hubungan Steve dan klien dari Jerman tersebut. Justru dengan Andra akhirnya mengetahui bahwa ternyata klien dari Jerman itu adalah Thea, bahkan Thea sempat berganti identitas, hal tersebut membuat Andra semakin curiga. Karena itulah dia tidak tergoda sedikit pun untuk menyentuh minuman ataupun makanan yang ada di sana. Andra ingin menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus melibatkan Sabrina. Karena tidak ingin menempatkan Sabrina ke dalam situasi yang berbahaya. Lalu apa lagi yang ingin kamu sampaikan? Tanya Steve lagi. Dia ingin tahu apa saja yang dibicarakan oleh Andra dan Thea. Andra. Tadinya Thea ingin mengatakan bahwa Andra sepertinya mencurigai Steve atas kematian ibunya. Tapi tiba-tiba saja Thea mengurungkan niatnya untuk membicarakan hal tersebut. Karena uang yang diberikan oleh Steve kepada Thea, membuat Steve merasa berhak atas hidup Thea. Menyetir hidupnya. Karena itulah sekarang Steve menyuruh Thea untuk melakukan apapun yang dia perintahkan. Termasuk menyuruh Thea untuk mendekati Andra lagi. Thea berkata kembali, hanya itu. Tidak ada pembicaraan apapun lagi. Tapi aku yakin Andra masih memiliki perasaan untukku. Mungkin saat ini dia membutuhkan waktu untuk bisa memaafkan kesalahan aku. Aku sudah meninggalkannya selama 5 tahun ini. Jadi pantas saja jika dia masih marah kepadaku. Thea terpaksa berbohong, karena dia tahu Steve seperti apa. Bagaimanapun juga Thea masih mencintai Andra, dia tidak ingin Steve melukai Andra, apalagi kalau sampai Steve tahu bahwa Andra sedang mencurigai Steve atas kematian ibunya. Setelah mengakhiri panggilan telepon dengan Steve, Thea nampak sedang merenung sambil memandangi ponselnya yang tergeletak di atas meja. Sepertinya wanita itu nampak bimbang, apakah dia harus memilih untuk jujur kepada Andra bahwa dia dulu pernah mendengar pembicaraan Steve dengan Leon bahwa Steve sudah menyuruh Leon untuk membunuh ibunya Andra, atau lebih baik dia memilih untuk hidup aman dengan cara harus terus patuh terhadap perintah Steve. Thea sangat menyesali keputusannya. Jika waktu bisa diputar kembali, lebih baik dia memilih untuk berpihak kepada Andra dan tetap berada di sisi Andra, daripada harus menerima uang tutup mulut dari Steve. Walaupun sekarang ini hidup dia serba berkecukupan, dan bisa membiayai sekolah adik-adiknya ke sekolah ternama di Jerman, tapi tak membuat dia bahagia. Jika seandainya aku jujur kepadamu, apa kamu akan memilih aku? Gumam Thea dengan mata berkaca-kaca sambil memandangi foto Andra yang ada di dalam genggamannya. Sementara itu, Steve nampak mencurigai Thea. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Thea. Sepertinya wanita itu sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Steve berkata dengan nada kesal. Kemudian Steve segera menelpon Leon. Halo, Leon.